Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ubad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilma ghufira lahu qabla ayyatuwa. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melaksanakan dengan izin Allah yaitu salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan salat subuh kita dan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kali ini atau di pagi hari ini setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh dilanjutkan dengan ta'lim yaitu tentang fikih. Pada pagi ini saya akan membahas tentang munakahah atau pernikahan. Nah, jadi pernikahan ini adalah salah satu yaitu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ibadah kepada Allah itu dengan sempurna, ya. Karena ibadahnya orang yang sudah berkeluarga itu lebih afdol dibanding ibadah orang yang belum keluarga. Tetapi di sini saya akan membahas tentang mahram. Mahram itu adalah yang tidak boleh dinikah, itu mahram namanya. Atau mahram ini adalah yang tidak membatalkan wudu, ya. Jadi setiap perempuan yang tidak membatalkan wudu berarti, ya, ini Imam Syafi'i, ya, berarti haram dinikahnya. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i, ya. Siapa saja mahram itu, ya, yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa, ya, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagimu untuk dinikah ummahatukum, ibumu, wa banatukum, nah, anakmu, ya, wa akhwatukum itu adalah saudara, ya, dari saudara bapak yang ibu, ya, bibi kalau orang sini. Wa ammatukum, ya, paman. Wa banatul akhi, ya, anak saudara kita yang laki-laki. Wa banatul ukhti, dan anak saudara, ya, adik kita dari perempuan. Wal muharramatu nah ini haram dinikah dan tidak membatalkan wudu, ya. Nah ini pendapat Imam Syafi'i, ya.
mahram, ya. Wal muharramatu al muhrimu nikahunna bin nas arba'a asyarat. Jadi wanita yang diharamkan dinikah bin nas, ini dengan nas Al-Qur'an, ya, arba'a asyarata, ada 14. Jadi wanita yang tidak boleh dinikah itu termasuk mahram, jumlahnya 14. Wafi ba'din nushi arba'ata asyar. Tapi di setengahnya tukilan itu 14. Sab'un bin nasam, 7 macam, ya, haram dinikahnya bin nasam, sebab turunan. Yang pertama wahunna al-um, ibu kita, ya. Ada nih Pak, zaman siapa? Zaman Namrud raja kafir, itu ada kafir, itu bukan contoh bagi kita, ya. Namrud itu saking hebatnya, ya, saking dia merasa raja, Namrud itu ibunya dinikah. Nauzubillah min zalik. Itu nggak boleh, itu dengan nas Al-Qur'an, ya, di surat An-Nisa ayat 23. Kemudian wa'in alat, artinya ibu, neneknya lagi terus, ya. Wal binti, anak kita, nauzubillah, ya, anak kita nih nggak boleh. Wa'in sapalat, anak kita terus ke bawah. Bagaimana kalau anak zina Pak, kita punya pacar, ini nauzubillah min dzalik, kemudian hamilnya udah gede, udah di atas 4 bulan. Karena udah di atas 4 bulan itu kan sudah ditiup ruh, ya, udah ditiup ruh atau lebih. Nah, kemudian anak itu pas lahir perempuan Pak, ya kan? Itu anak kita bukan? Nah, itu ketika dewasa kita demen tuh sama anak tadi tuh, anak kita, anak zina. Amal makhlukatu min ma'izina isyahsin fatahillu lahu alal asr. Gimana nih? Amal makhlukatu min ma'izina syahsin fatahillu lahu alal asr. Adapun wanita yang anak zina, fatahillu lahu alal asr. Itu menurut kaul asoh, ya, karena anak zina itu adalah tidak dia mewaris, Pak. Fatahilu Pak alal asoh, ini halal Pak menurut kaul asoh. Tuh, anak zina, nauzubillah min dzalik, ya. Tapi di sini ada Coba gini. Ada seorang kejadian di masyarakat, ya kan? Masyarakat nih, ada wanita hamil duluan, benar nggak? Kemudian setelah hamil duluan, nih, ya, ditinggal tuh sama laki tuh yang ngehamili tuh kan? Nggak tahu kemana lah, hamil, lahir kan? Kemudian lahir, lama-lama lahir. Nah, ibunya ini ibunya tidak dinikah. Pas udah gede,
itu yang ngejina ibunya tadi ngawinin anaknya, ibunya nggak dikawin, ibunya ngawinin anaknya. Nah itu patahilu halal Pak. Tapi kalau ibunya dinikah, nah ini tidak jadi masalah. Artinya tidak boleh. Ya tidak boleh. Tetapi ini anak ini tidak mewariskan hartanya karena anak zina. Ini sini banyak bertentangan nih, ya banyak bertentangan. Ini banyak Pak fenomena kejadian di masyarakat seperti ini. Lakin ma'al karohah, tetapi ada makruhnya, tidak murni. Wa sawaun kanatil muzani biha mutawiatun aula, ya baik yang menzinahnya itu adalah mutawiatun, memang suka sama suka, aula atau memang dipaksa. Tuh. Itu. Kemudian yang selanjutnya yang haram dinikah wal ukhti. Ya, ukhti itu adalah saudara kita yang perempuan, ukhti namanya. Sakikun kanat aula, baik yang dekat atau liabin atau yang sebapak, auli umin atau dulur yang seibu. Itu nggak boleh. Kemudian paham ya, baik saudara dari ibu, seibu atau saudara dari bapak, ya kan? Umpama ada seperti itu ya. Walhalatu bibi ya, bibi dari bapak, itu halah namanya. Kita punya adik, ya, bibi dari bapak. Kalau bapak kita punya adik, ya kan? Bapak kita umpama Muhammad punya adik, namanya si Dakdu, ya kan? Nah, Dakdu itu punya anak. Nah, kita tuh ngambil anaknya si Dakdu, adik kita, itu namanya halah. Hakikotan secara hakiki au bitawasutin, ya, atau pelantara. Contoh kahalatil abi, ya, halatil abi itu bibi dari bapak. Contoh ini halatil abi namanya. Ini agak sulit nih. Dakdu, ini Dakdu punya saudara namanya Siti. Dakdu punya saudara Siti, ya. Dakdu punya anak namanya Jain, ya. Zain dengan Siti namanya halah. Kemudian Zain punya anak lagi namanya Kholin. Apa tuh? Kholin dengan Siti, saudaranya si Dakdu tadi, namanya halatul abi, ya. Itu jatuhnya ponakan Pak. Ini namanya halatul abi, ya. Itu nggak boleh. Aul umi atau halatil umi. Fatimah punya saudara namanya Siti. Fatimah punya saudara namanya Siti. Fatimah punya anak perempuan namanya Dakdu. Ya, Dakdu dengan Siti itu halah namanya. Ya. Kemudian si Dakdu punya anak lagi nih namanya Kholin. Nah, Kholid dengan Siti itu namanya halatul
Kalau ada gambar mah bisa digambar. Jadi Khalid dengan Siti namanya halatul ummi. Ya. Nah, itu tidak boleh. Lanjut. Wal ammatu. Ammah ya. Ammah itu ain mim ta. Bibi dari bapak. Bibi dari bapak. Tadi kan bibi dari ibu, sekarang bibi dari bapak. Itu pun tidak boleh. Hakikotan au bitawasutin ya. Kamatil abi ya. Ada ya, ini agak sulit. Kamatil abi, bibi dari bapak. Wabintul akhi ya. Wabintul akhi itu anak perempuan dari saudara laki-laki. Nah, kita punya adik laki-laki nih, ya kan? Kita punya kakak lah. Kita punya kakak laki-laki. Nah, kemudian kakak kita punya anak. Itu bintul akhi namanya. Anak perempuan. Itunya bintul akhi. Ponakan ya? Ponakan. Wa banatu auladihi dan anak-anak-anaknya. Nggak boleh. Min zakarin au unsa, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Anak kakak kita punya anak perempuan. Anak perempuannya punya anak lagi. Nah, itu nggak boleh. Wa banatil ukhti. Nah, wa banatil ukhti, nah ini anak perempuan dari saudara perempuan. Kita punya saudara perempuan. Nah, perempuan itu saudara kita punya anak. Nah, anak dengan kita itu namanya bintul ukhti. Paham ya? Paham nggak? Iya, kalau ada papan tulis kan enak ya. Tulis jas gitu. Ya udahlah, kita muter-muter aja. Nah, ini akibat nulis aja kuping nih namanya. Umpama Pak punya adik atau punya kakak lah perempuan ya. Pak Ken punya adik perempuan. Perempuan Pak Ken punya anak perempuan. Pak Ken mau sama anaknya tuh. Nah, itu namanya bintul ukhti. Itu nggak boleh. Udah gitu aja dah. Paham nggak? Nah, paham ya? Udah gitu. Atau satu lagi yang tadi tuh contoh. Yang ke belakang. Pak Ken punya adik atau punya kakak laki-laki. Nah, saudaranya Pak Ken ini punya anak perempuan. Nah, Pak Ken mau tuh sama anaknya tuh. Nah, itu namanya bintul akhi. Nah, itu nggak boleh. Paham ya? Wabana tuh auladiha atau anak-anaknya tuh nggak boleh juga. Ponakan lah, ponakan. Itu bintul akhi namanya. Baik dari laki-laki maupun dari perempuan. Min zakarin au unsa, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Wa isnatani birrodo minal muharramati bin nasi isnani birrodo. Dan dua lagi yang haram dinikah itu dengan nas Al-Quran. Isnani itu ada dua. Yang pertama birodo. Ya, birodo. Umpama kita punya anak nih. Punya anak. Kemudian ada yang mau menyusui orang lain. Namanya Fatimah. Nah, kemudian Fatimah punya anak kita perempuan nih. Anak Fatimah, yang anak kita nyusu ke Fatimah tadi punya anak laki-laki. Itu kan sama-sama nyusu sama Fatimah. Oh, udah gede pacaran. Ya kan? Ya, karena yang perempuannya anak paket, yang lakinya anak Fatimah kan? Cuman bedanya nyusu tuh sama Fatimah. Nah, ini tidak ini namanya rodok namanya ya. Ini nggak boleh. Sasuan. Itu satu.
Kemudian Ummul Murdi'ah. Ummul Murdi'ah, ibunya yang menyusui, apalagi ibunya yang menyusui itu si Fatimahnya, apalagi nggak boleh. Wal ukhtu minar radha, sama. Jadi tadi kan siapa, anak pakan kan perempuan, anak Fatimah laki-laki, namanya Khalid. Khalid punya adik laki-laki. Nah, anak paken mau nikah sama adiknya Khalid tadi, itu pun tidak boleh, namanya ukhtu minar radha. Tuh, seperti itu. Sulit Pak yang mengaji begini. Kan? Wa inna maktasarul musannifu alal isnan linnasi alaihima. Ya, kena ke musannif membagi dua, yang tadi haram sebab radha, ini adalah nas Al-Qur'an, ya, nas Al-Qur'an. Di surat An-Nisa, wa ummahatukum lati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Itu di surat An-Nisa ayat 23. Itu nas namanya, nas qat'i, yang tidak boleh diganggu gugat. Pasabul muharramatu bin nasab tahrumu birradha. Maka yang 7 tadi yang diharamkan dinikah bin nasab dengan turunan, ya, tahrumu birradha, haram juga dinikah sebab radha. Radha itu satu ibu dia nyusu bareng, ya, tapi orang lain. Kalau di Arab biasa Pak, kalau di Arab itu biasa, ketika lahir Nabi Muhammad SAW, ya, itu kan ditawarkan Rasulullah kepada semua orang-orang gede pada ketika itu. Ini kita cerita tentang radha, ya. Tidak ada itu, pada datang tuh Pak orang kaya ketika lahir Nabi Muhammad SAW, ya, dia mau menyusui Nabi Muhammad, orang-orang gede, orang-orang penggede lah, orang-orang kaya. Tapi Nabi Muhammad ketika bayi dia tidak mau, tidak mau. Ada seorang perempuan namanya siapa itu, lupa saya namanya. Pokoknya itulah namanya, ada salah satu, ya. Dia orang biasa. Orang biasa datang, akhirnya apa? Mau Rasulullah disusuin orang itu. Yang wanita tadi Pak, yang biasa, dia punya kambing, hanya satu-satunya punya kambing. Orang miskin lah. Itu dia baru mau. Pak, baru mau Pak. Nabi Muhammad dibawalah oleh, aduh lupa saya namanya. Seperti itu ya. Nah itu di Arab itu biasa Pak. Makanya kalau kita punya anak, ya, tapi cari lihat-lihat dulu yang menyusuinya siapa. Ternyata itu ada hikmahnya Pak. Kalau kita punya bayi disusuin kepada orang lain yang mau, tapi orang yang lainnya itu yang ini Pak, yang solehah lah. Itu anak kita nanti bicaranya pinter Pak. Luar biasa tuh Pak, ada hikmahnya. Itu kalau orang-orang Arab dulu seperti itu. Ya, ya kan? Itu. Nah ini emang ada riwayat dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wal muharramatu bin nasi, wanita yang diharamkan dinikah bin nasi dengan nas Al-Quran, arbaun, 4. Pertama bil musoharoti, wahia umuz zaujah. Musoharoh itu mertua, musoharoh namanya, ya, mertua. Ummu zaujah, ya, ibu istri kita. Nah ini juga fenomena Pak. Kita nikah, ya, dengan umpama Sarkilah punya ibu namanya Dakdu, cantik banget. Nah itu nggak boleh. Wain alat umuha minasabin aurodoin, baik turunan atau sasusuan, nggak boleh.
baik suaminya sudah ngeduhul katanya atau belum, tetap tidak boleh. Wal muharramatu sabiqatu harramatuha ala ta'bid. Nah, ini adalah selamanya tidak boleh kita nikahin, ya. Mertua nggak boleh tuh. Warobibah ay bintu zaujah. Kita nikah tapi dengan wanita yang sudah punya anak. Anaknya perempuan. Namanya apa tuh? Hah? Anak tiri. Kita nikah nih sama perempuan, tapi perempuannya sudah punya anak. Berarti ya, kita aman anak dia apa tuh? Anak tiri. Tapi cantik banget. Ya, cantik banget. Boleh nggak kita nikah anaknya tuh? Ya kan anak dari orang lain. Warobibah, anak tiri, tidak boleh Pak kita nikah. Tidak boleh. Kalau mau anaknya aja tuh kalau mau tuh, tapi ibunya jangan. Ya kan? Hanya cantikan anaknya, udah anaknya aja. Itu ya, anak tiri nggak boleh. Idza dahola bil Tapi kalau kita sudah melakukan hubungan suami istri tuh sama emaknya, nah bagaimana? Saya nggak mau nih katanya. Nikah janda kita nih punya anak satu, ya kan? Tapi anak tirinya tuh cantik banget. Kita nikah tuh sama ibunya. Pas malam-malam kita mikir, wah nikahnya cantikan anaknya nih. Akhirnya tuh nggak diduhul tuh, nggak berbuat hubungan suami istri tuh sama emaknya, sama sekali nggak. Karena kita ngelirik sama anaknya, boleh nggak tuh nikahin anaknya? Kita udah nikahin ibunya, tapi belum hubungan suami istri, baru nikah doang. Kemudian kita nikah anaknya, boleh nggak? Itu boleh Pak, asal ibunya belum disentuh. Dengan catatan ya, idza dahola di sini. Tapi kalau belum kita hubungan suami istri mah sama emaknya, boleh kita nikahin anaknya tuh, anak tiri. Itu. Kemudian wazaujatul ab. Wazaujatul ab, istri dari ibu. Istri dari ibu. Wazaujatul abi, ya istri dari bapak kita. Wah ini keterlaluan ini. Kita punya bapak. Bapak kita istrinya 3. Yang ketiga cantik banget. Yang ketiga tuh istri bapak kita, ya kan? Kita demen tuh sama siapa? Sama istri bapak. Nah, itu gak boleh. Wazaujatul abi, ya. Wa in ala, sekalipun jauh. Oh, ini kan contoh ya. Ini dengan nas Al-Qur'an. Wazaujatul ibni, ya, istri dari anak kita nggak boleh. Wain safala, walaupun istri dari cucu-cucu kita itu juga nggak boleh. Wal muharramatu sabiqatu hurmatuha ala ta'bid. Dan ini ya tidak boleh kita nikahin mertua, kemudian anak tiri, ya, atau istri orang tua bapak atau istri anak kita, itu ala ta'bid. Ini diharamkannya ta'bid, ya, sepanjang masa. Karena ini adalah nas dari Al-Qur'an. Ya. Wa wahidatun hurmatuha la ala ta'bid bal min jihatil jam'i faqat.
ada satu yang haramnya tidak selamanya, ya. Tapi ini adalah min jihatil jam'i, ya. Hanya ketika di jam'i itu disatukan, atau kalau bahasa umumnya dimadu. Nah itu tidak selamanya. Wain safalat waya uhtuz zaujah. Uhtuz zaujah itu ada ipar. Ada ipar tuh. Umpama kita nikah sama kakaknya nih, ya, dia punya adik. Nah kakaknya itu meninggal, kita boleh nikah sama adiknya, namanya turun ranjang namanya, ya. Atau kita nikah adiknya meninggal, ada kakaknya, kita nikah kakaknya tuh, namanya naik ranjang, turun ranjang naik ranjang, ya, ada itu boleh. Nah bagaimana kalau disatukan? Ada apa di sini kejadian? Ada, di umum itu ada di kampung. Karena dia sering ngedeketin kan, kakak sama adeknya dinikah dua-duanya. Itu yang nggak boleh. Jadi pala yujma'u bainahuma. Jadi tidak boleh kita menikahi kakak adik, nggak boleh. Kecuali salah satunya sudah tiada. Nah, itu. Wa baina uhtiha min abin au ummin, ya. Au bainahuma nasabun au roduun, atau nasab atau turunan, atau rodok atau susuan, ya. Walau rodiyat uhtuha bil jam'i, ya, sekalipun ya saudaranya itu dengan disusuan, itu tidak boleh, ya. Yang jelas tidak boleh dua-duanya. Wala yujma'u aydon bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Nah ini bagian bab ini nih, bab apa? Kalau ini bahasanya bab Sunda menyandung. Nah, madu. Ya. Umpama ada nih, ada istri kita, ya. Kemudian ada anak bibinya, anak bibi, kita nikah nih, ya kan. Kemudian ada anak bibi cantik, nah akhirnya dimadu sama kita tuh anak bibi. Itu wala yujma'u aydon bainal mar'ati wa ammatiha. Tidak boleh kita menjadikan satu istri dengan bibi, dengan anak bibi dari bapak, nggak boleh. Pokoknya saudara lah, seperti itu. Mendingan nyari yang lain, ya, banyak. Udah mungkin itu aja. Ini babnya bab nyandung ini, ya. Ada yang nanya nggak? Ada apa kejadian di fenomena di kampung juga ada. Jadi gini, yang tadi ada ipar, saking cantiknya ada ipar, ya kan, ya. Kemudian istrinya dia itu kurang cantik, ada adiknya yang cantik. Akhirnya si adik ipar itu dinikah. Nah itu yang tidak boleh, ya. Itu namanya uhtuz zaujah, nggak boleh. Kalau istrinya itu masih hidup, dan adanya pun itu pun kalau memang dia tidak punya suami. Nah kalau masih punya suami nggak boleh, ya, seperti itu. Udah itu aja, masa lama-lama yang penting masuk, ya. Nggak ada pertanyaan?